Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum Ibu membahas materi tentang pembelajaran kita hari ini, kalian sudah tahu belum hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali, hari ini kita akan mempelajari tentang organ peredaran darah pada manusia dan juga hewan. Organ peredaran darah yang akan kita pelajari pertama, fungsinya yaitu untuk mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kira-kira apa ya? Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan ciri-cirinya tadi, organ peredaran darah yang dimaksud adalah jantung. Dalam sistem peredaran darah manusia tersusun atas beberapa organ seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama, ada organ bernama jantung. Jantung dapat dirasakan karena saat menjalankan fungsinya, jantung akan berdetak. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu jantung, anak-anak ada yang tahu tidak di manakah letak jantung? Jantung merupakan salah satu organ tubuh manusia yang terletak di dalam rongga dada, lebih tepatnya di bagian dada sebelah kiri. Ukuran jantung sebesar genggaman tangan pemiliknya dengan berat sekitar 300 gram. Jantung dalam sirkulasi berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung tersusun atas otot jantung atau miokardium. Bagian luar jantung dilapisi oleh selaput jantung atau perikardium yang terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar disebut lamina panistalis dan lapisan dalam yang menempel pada dinding jantung disebut lamina visceralis. Bagian dalam jantung dilapisi endokardium. Pada lapisan dalam jantung terdapat cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat jantung memompa darah. Jantung itu ada berapa ruangan ya? Jantung mempunyai 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Antar sisi kiri dan kanan jantung dipisahkan oleh septum atau sekat yang berupa otot yang padat. Antrium merupakan ruangan jantung tempat masuknya darah dari pembuluh balik atau pembuluh vena. Baik anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan tentang jantung sebagai organ peredaran darah pada manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai organ peredaran darah manusia lainnya, yaitu pembuluh darah. Nah, fungsi dari pembuluh darah ini yaitu mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung ataupun sebaliknya. Yang pertama ada arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri mengandung darah kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis mengandung darah kaya karbon dioksida. Fungsi dari pembuluh darah ini adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua ada vena atau pembuluh balik. Vena merupakan pembuluh yang membawa darah ke jantung. Vena merupakan pembuluh berdinding tipis, kurang elastis, dan lubang pembuluh lebih besar daripada arteri. Pembuluh ini mempunyai beberapa katup untuk mencegah agar darah tidak berbalik arah. Fungsi dari vena antara lain mengangkut sari-sari makanan yang berada di usus ke seluruh tubuh, menyalur oksigen dan organ pernapasan paru-paru lalu dialirkan ke seluruh tubuh, sebagai pengangkut karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru, sebagai pengangkut zat sisa hasil metabolisme sel ke ginjal. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena. Dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel sehingga cairan tubuh dan zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya. Selain itu, juga terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Oke, setelah tadi kita membahas tentang organ peredaran darah pada manusia, sekarang kita akan membahas tentang organ peredaran darah pada hewan. Hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Peredaran darah pada hewan, terutama vertebrata, sama seperti manusia. Contohnya adalah ikan, katak, reptil, dan juga burung. Jantung burung. Jantung pada burung merupakan organ peredaran darah yang berfungsi sebagai tempat untuk memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Jantung pada burung memiliki 4 ruangan, yaitu serambi kanan yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh.
Lalu serambi kiri yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Kemudian bilik kanan sebagai tempat memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Dan yang terakhir, bilik kiri sebagai tempat untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian pada jantung katak terdiri dari 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Kemudian pada jantung reptil ada 4 ruangan yang belum terpisah secara sempurna. 4 bagian itu ada 2 serambi dan 2 bilik. Namun di antara bilik kanan dan bilik kiri belum sempurna sehingga masih terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya pada jantung ikan terbagi menjadi 2 ruangan, yakni 1 serambi dan 1 bilik. Setelah tadi kita membahas organ peredaran darah jantung pada hewan, sekarang kita akan membahas pembuluh darah pada hewan. Yang pertama ada arteri yang fungsinya untuk membawa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu ada arteri pulmonalis yang fungsinya untuk membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Lalu ada vena yang fungsinya untuk membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh agar kembali ke jantung. Dan yang terakhir ada vena pulmonalis yang fungsinya untuk membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Oke anak-anak, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.